Setiap para hamba Tuhan sering memberikan harapan kepada jemaatnya atau kepada umatnya. Dan umatnya pun pasti berharap seperti apa harapan yang diberikan oleh para hamba Tuhan tersebut. Setiap para hamba Tuhan sering memberikan harapan kepada jemaatnya atau kepada umatnya. Dan umatnya pun pasti berharap seperti apa harapan yang diberikan oleh para hamba Tuhan tersebut. Dan para hamba Tuhan, baik penginjil-penginjil di dalam kekristenan, sering mereka menggunakan kata ini, saudara, yang menjadi nantinya harapan kepada umat manusia. Lalu apa itu harapannya? Ya, tentu harapannya itu tidak asing lagi bagi kita, bahwa mereka mengatakan ketika kita percaya kepada Yesus, ketika kita taat dan nurut kepada firman Tuhan, maka kita akan memperoleh yang namanya hidup kekal. Lalu bagaimana kita memperoleh hidup yang kekal itu, saudara? Kan itu yang menjadi pertanyaannya. Kadang banyak orang yang belum tahu bagaimana caranya supaya kita bisa memperoleh hidup kekal. Apakah orang Kristen semua itu yang sudah masuk Kristen, yang sering ibadah, yang suka datang setiap kali ibadah dan suka berdoa, apakah itu sudah memperoleh hidup yang kekal? Kan itu satu pertanyaan buat diri kita sendiri, saudara. Dan menurut yang saya suka dengarkan, saudara, bahwa pendeta sekalipun banyak mengatakan belum tentu orang Kristen sudah dipastikan bahwa mendapat hidup yang kekal. Lalu di sini saya memberitahukan kepada saudara cara untuk mendapat dan memperoleh yang namanya hidup kekal itu. Lalu di dalam Yohanes pasal 20 ayat 30-31, memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat di kitab ini, tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Nah, saudara, bagaimana kita bisa memperoleh hidup yang kekal itu? Yaitu dengan percaya kepada Yesus. Di dalam kitab Yohanes ini ada 7 tanda-tanda yang sudah dibuat Yesus, tetapi banyak yang lain yang telah dilakukan oleh Yesus yang tidak tercatat di dalam kitab ini. Terkadang orang fokus kepada mukjizat tersebut, saudara. Oh, ketika saya sembuh, oh ketika saya bisa bangkit ekonominya, oh ketika saya berdoa lalu dijawab Tuhan dan saya mendapat seakan-akan jawabannya langsung, maka fokusnya manusia menerima mukjizat atau kepada mukjizat tersebut. Namun seharusnya saudara bukan itu. Seperti yang dikatakan dalam kitab Yohanes ini, bahwa supaya kita apa? Percaya. Itu poin pertamanya, saudara, supaya kita percaya. Kalau kita hanya membutuhkan mukjizat saja, lalu kita tidak percaya, maka kita tidak bisa menerima hidup yang kekal itu. Tetapi diadakan mukjizat itu untuk supaya kita, yang pertama adalah kita percaya. Percaya kepada apa? Kepada Mesias itu. Ya. Jadi kalau kita percaya kepada Mesias, bahwa dialah Mesias yang diurap, yang telah dijanjikan oleh Tuhan untuk datang ke dunia dan mati dan bangkit untuk menebus hidup mereka daripada hukuman kekekalan di neraka. Karena manusia telah jatuh ke dalam dosa. Semua manusia dikatakan bahwa telah jatuh ke dalam dosa. Artinya manusia harus menerima atau
mengalami hukuman kekal di neraka. Tetapi inisiatifnya Tuhan, karena kasih Tuhan mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya apa? Supaya setiap orang yang percaya kepadanya dapat memperoleh hidup yang kekal. Jadi caranya apa untuk memperoleh hidup kekal? Yang pertama adalah kita harus melihat ya tanda-tanda yang sudah dicatat di dalam Alkitab, oleh kita renungkan dalam kehidupan kita, supaya kita bisa percaya kepada Kristus Yesus. Lalu ketika kita percaya, maka kita harus mempunyai iman. Dan ketika kita mempunyai iman, maka kita memperoleh hidup kekal. Simpel, saudara. Tetapi banyak orang, saudara, yang tidak mengenal hal yang telah kita bahas ini. Banyak orang yang asal datang beribadah, mengklaim dirinya saya orang Kristen, maka dia tidak tahu bagaimana cara memperoleh hidup kekal itu. Ya, walaupun banyak tanda lain tadi yang belum tercatat di sini, tetapi semua yang ada di dalam Alkitab itu sudah cukup buat kita, saudara, untuk kita percayai dan pedomani dan jalani di dalam hidup kita ini. Jadi tanda itu untuk apa? Memang mukjizat kita butuhkan. Tetapi kalau mukjizat datang di dalam kehidupan kita, ketika kita lagi dalam masalah, contohnya ketika kita lagi dalam persoalan yang berat, tetapi Tuhan memberikan mukjizat di situ, menyembuhkan kita. Seperti ketika Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit, tetapi biar semuanya ini menjadi kemuliaan Tuhan. Tapi jangan kita bangga. Tetapi apa yang kita alami, maka kita bahwa iman kita semakin bertumbuh ketika kita menerima mukjizat. Karena kita renungkan bahwa mukjizat ini bisa ada sekarang, tetapi juga bisa habis. Contohnya saudara sembuh sekarang, besok bisa sakit lagi kan? Nah, di situ kita harus tahu guna dan fungsi apa mukjizat itu. Ya, ternyata mukjizat itu juga mempunyai fungsi, atau kita harus memaknainya di dalam kehidupan kita. Kenapa kita menerima mukjizat? Bukan hanya asal kita terima saja tanpa kita berpikir, oh, apa yang harus saya lakukan? Kan itu, saudara. Jadi saudara, cara memperoleh hidup kekal itu, yang pertama adalah kita harus percaya kepada Yesus. Yang kedua, kita harus beriman. Yang ketiga, kita harus mengerjakan juga keselamatan kita itu, saudara. Dan yang ketiga, kita harus percaya. Percaya apa? Bahwa Yesus telah mati bagi saya untuk hukuman, untuk menerima balasan dosa yang telah saya lakukan. Maka saya sudah dihukum, maka saya telah mati seperti Kristus, bangkit seperti Kristus ketika hari akhir nanti, saudara. Jadi kita mati untuk Kristus, kita hidup juga untuk Kristus, saudara. Mari kita tetap percaya kepada Kristus dan perolehlah keselamatan yang Tuhan janjikan, yaitu keselamatan, kekekalan, dan kepastian masuk surga hanya ada di dalam Kristus Yesus.